Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi pada video pembelajaran 9. Kita membahas sifat-sifat logaritma part 2. Pada materi 8 kita sudah membahas 6 sifat logaritma. Hari ini kita akan melanjutkan membahas 5 sifat lainnya. 5 sifat tersebut dapat kalian lihat pada layar. Kita bahas sifat yang ke-7. Karena kemarin sudah 6 sifat, berarti sekarang sifat yang ke-7. Jika ada A pangkat M log B pangkat N, maka hasilnya menjadi N dibagi M dikali A log B. Coba kalian perhatikan. Di sini N adalah pangkat dari numerus, kemudian M adalah pangkat dari basis. Maka pangkat numerus dibagi pangkat basis menjadi N dibagi M dikali A log B. Bagaimana contoh soalnya? Kita lihat. Jika ada 3 pangkat 2 log 5 pangkat 4. Kalian lihat. Di sini 4 adalah pangkat dari numerus, kemudian 2 adalah pangkat dari basis. Maka menjadi pangkat numerus dibagi pangkat basis, berarti 4 pangkat 4 dibagi 2 dikali 3 log 5 menjadi 2 dikali 3 log 5. Begitu juga dengan soal yang nomor 2. Jika 3 log 7 adalah P, nyatakan 9 log 343 dalam P. Pertama, kita mengubah dulu, coba dilihat di sini dia basisnya 3 dan numerusnya 7. Berarti kita harus mengubah basis 9 ke dalam basis 3 dan numerus 343 ke dalam numerus 7. 9 itu 3 pangkat 2 dan 7 itu 343 itu 7 pangkat 3. Maka dilihat di sini pangkat numerus dibagi pangkat basis, berarti 3 per 2 3 dibagi 2 kemudian dikali 3 log 7, dimana 3 log 7 adalah P, berarti hasil akhirnya adalah 3 per 2 P. Seperti itu ya. Kemudian sifat yang ke-8. Jika ada A log B, hasilnya menjadi N log B dibagi N log A. Lihat di sini, yang numerus dia menjadi log pembilang, kemudian basisnya dia menjadi log penyebut. Dengan syarat dia memiliki basis yang sama, yaitu suatu bilangan N. Kemudian contoh soalnya, jika 10 log 2 sama dengan 0,301, hitunglah nilai dari 2 log 100. Nah, lihat di sini. Kita lihat 2 log 100. Berarti seperti soal yang awal tadi ya. Kita gunakan sifat 8, maka numerusnya menjadi pembilang, kemudian basisnya menjadi penyebut, log penyebut ya. Dan kemudian dilihat di sini diketahui adalah basis yang diketahui dalam soal itu 10, maka kita juga mengubah basisnya menjadi 10, maka menjadi 10 log 100 dibagi 10 log 2. Di mana 100 itu 10 pangkat 2, berarti menjadi 10 log 10 pangkat 2 dibagi 10 log 2. Kemudian yang pembilangnya pangkat 2-nya ditarik ke depan menjadi 2 dikali 10 log 10 dibagi 10 log 2. Di mana 10 log 10 itu 1, berarti 2 dikali 1 dibagi, nah ini 10 log 2 diketahui 0,301, berarti 2 kali 1 dibagi 0,301, hasilnya adalah 6,645. Seperti itu ya. Kemudian sifat 9. Jika ada A log B dikali B log C, hasilnya adalah A log C. Kita lihat pembuktiannya. Nah, dilihat di sini. Ini yang berdekatan dia sama-sama B ya. Jadi jika ada A log B dikali B log C, hasilnya langsung menjadi A log C. Kita lihat dengan menggunakan sifat 8, maka A log B bisa kita tuliskan menjadi log B per log A.
kemudian B log C, bisa kita tuliskan menjadi log C per log B. Dibalik ya, seperti ini. Nah, kemudian ini log B-nya kita coret, sehingga tinggal log C per log A. Kalau log C per log A, kita bisa tuliskan menjadi A log C, berarti sifat 9 terbukti ya. Kita lihat contoh soalnya. 5 log 2 dikali 2 log 3. Di sini duanya sama ya, basis dan numerus. Maka hasil akhirnya menjadi 5 log 3. Kemudian 3 log 2 dikali 2 log 81. Nah, di sini duanya sama ya, berarti tinggal 3 log 81. Nah, 3 log 81 bisa kita tuliskan menjadi 3 log 3 pangkat 4, karena 81 itu sama dengan 3 pangkat 4. Nah, kemudian pangkat 4-nya ditarik ke depan menjadi 4 dikali 3 log 3 sama dengan 4 dikali 1 sama dengan hasil akhirnya adalah 4. Kemudian kita bahas sifat yang ke-10. Jika ada A log B, maka hasilnya menjadi 1 per B log A. Dibalik ya ini. Jadi lihat di sini, yang dia jadi awalnya numerus, jika jadi seper dia jadi basis. Yang awalnya basis, jika jadi seper dia jadi numerusnya. Kita lihat contoh soalnya. 2 log 5 itu hasilnya menjadi 1 per 5 log 2. Dibalik, yang basis jadi numerus, yang numerus jadi basis. Kemudian contoh soal yang kedua. Nyatakan 4 jika 4 log 3 sama dengan T, nyatakan 9 log 64 dalam T. Coba kita bahas bersama. Ini 9 log 64. Kita ubah dulu karena di sini basisnya 4 dan numerusnya 3. Kalian lihat di situ. 9 berarti kan bisa kita ubah menjadi 3 pangkat sekian. Kemudian 64 juga kita ubah menjadi 4 pangkat sekian. 9 itu 3 pangkat 2, 64 itu 4 pangkat 3. Maka sesuai dengan sifat berapa tadi? Ya, kalian ingat-ingat ya, maka sifat 7, maka di sini pangkat numerus dibagi pangkat basis, berarti 3 per 2, kemudian dikali 3 log 4. Nah, kita kan nggak tahu 3 log 4 itu berapa sih nilainya, yang ada itu 4 log 3. Terus berdasarkan sifat 10 ini, maka kita ubah menjadi 1 per 4 log 3, dimana 4 log 3 itu T, berarti sama dengan 3 per 2 dikali 1 per T, atau hasil akhirnya adalah 3 per 2T. Kemudian sifat yang terakhir yaitu sifat 11. Jika ada A pangkat A log B, sama dengan hasilnya adalah B. Jadi di sini logaritmanya sebagai pangkat ya. Contoh soalnya, 3 pangkat 3 log 2, maka hasilnya adalah 2. Kemudian 7 pangkat 7 log 4, hasilnya adalah 4. Dan 10 pangkat log 13, hasilnya adalah 13. Jadi tadi itu adalah sifat 7 dan sampai sifat ke-11 dari logaritma. Sekarang kita bahas ke contoh soalnya. Hitunglah hasil dari 2 log 1 per 8 ditambah 2 log 3 dikali 9 log 16 dikurangi 1/9 log 3. Dilihat di situ. Yang pertama kita mengubah 1 per 8 menjadi 2 pangkat negatif 3. Kemudian 9 dan 16 kita ubah menjadi 3 pangkat 2, kemudian 2 pangkat 4. Dan 1 per 9 kita ubah menjadi 3 pangkat negatif 2. Setelah itu, nah ini yang depan ya, pangkat negatif 3 nya kita tarik ke depan jadi negatif 3 dikali 2 log 2. Yang ini belakang, pangkat numerus dibagi pangkat basis, berarti 4 per 2 dikali 3 log 2. Kemudian yang ini menjadi pangkat numerus dibagi pangkat basis, ini kan hasilnya 3 pangkat 1 ya, berarti menjadi 1 per negatif 2. Setelah itu kita sederhanakan lagi.
Nah, ini 4/2 nya kita tarik ke depan, kemudian yang ini jadi positif ya, karena negatif ketemu negatif jadinya positif. Kemudian menjadi negatif 3 dikali 2 log 2 ditambah 4/2 dikali 2 log 3 dikali 3 log 2 ditambah setengah dikali 3 log 3. Nah, kemudian yang depan ini 2 log 2 hasilnya adalah 1. 4/2 hasilnya adalah 2, dan ini lihat 2 log 3 dikali 3 log 2 ini kan sama, berarti hasilnya menjadi, dan dia perkalian maka hasilnya menjadi 2 log 2 ya, tinggal yang depan sama yang belakang. Kemudian yang ini 3 log 3 adalah 1, maka menjadi setengah dikali 1. Negatif 3 dikali 1 hasilnya adalah negatif 3. Kemudian 2 dikali 2 log 2 sama dengan 2 dikali 1, dan setengah dikali 1 hasilnya adalah setengah. Berarti negatif 3 ditambah 2 ditambah setengah. Kita samakan penyebutnya. Menjadi per 2. 3 kalau jadi penyebut 2 maka menjadi negatif 6 ya, karena negatif 6 dibagi 2 itu negatif 3. Kemudian 2 menjadi 4/2 karena 4 dibagi 2 itu 2, dan setengah tetap ya 1/2, sehingga menjadi negatif 6 ditambah 4 ditambah 1 yaitu negatif 1, sehingga hasil akhirnya adalah negatif 1/2. Nah, sekarang contoh soal yang kedua. Jika 3 log 5 sama dengan A dan 7 log 3 sama dengan B, nyatakan 35 log 63 dalam A dan B. Kita lihat penyelesaiannya. Di sini ada 35 dan 63. Nah, kita ubah dulu menjadi bentuk log 63 dibagi log 35. Lihat di sini, karena dia ini yang sama, basisnya dia 3, di sini numerusnya 3. Berarti kita ubah ke dalam basis 3 yang ini menjadi 3 log 63 dibagi 3 log 35. Kemudian kita pecah. 63 kita pecah menjadi ini. 3 dikali 3 dikali 7, karena 9 kali 7 itu 63. Kemudian 35 kita pecah menjadi 5 dikali 7. Nah, setelah itu bagaimana? Kita pecah lagi. Berdasarkan sifat 6, kalau ada 3 log 3 dikali 3 dikali 7 dibagi 3 log 5 dikali 7. Yang atas penyebutnya berarti menjadi 3 log 3 ditambah 3 log 3 ditambah 3 log 7. Yang pembilang menjadi 3 log 5 ditambah 3 log 7. Yang ini ya, 3 log 3, 3 log 3 menjadi 1 tambah 1. Kemudian ini 3 log 7. Lihat di dalam soal, oh ternyata nggak ada 3 log 7, adanya 7 log 3. Maka kita ubah menjadi 1/7 log 3 ini. Kemudian 3 log 5, oh tadi ada dalam soal 3 log 5. Kemudian ini lagi sama, 3 log 7 nggak ada, berarti kita ubah menjadi 1/7 log 3. Setelah itu bagaimana? Nah, lihat di sini 1 tambah 1 itu 2. Kemudian 1/7 log 3. Berarti sama dengan 7 log 3 itu B, berarti 1/7 log 3 menjadi 1/B. Kemudian 3 log 5 itu A diketahui dalam soal, dan 1/7 log 3 itu juga 1/B. Setelah itu kita samakan penyebutnya. 2 ditambah 1/B menjadi 2/B ditambah 1/B. Kemudian A tambah 1/B menjadi AB ditambah 1/B. Kemudian bagaimana? Nah, ini dia kan tandanya ini pembagian ya masih. Maka kalau jadikan perkalian sama dengan dibalik, yang pembilang jadi penyebut, yang penyebut jadi pembilang. Berarti 2B ditambah 1/B dikali B per AB tambah 1. B-nya kita coret, tinggal 2B tambah 1 per AB tambah 1. Inilah hasil akhirnya. Jadi diperhatikan ya tadi pola-polanya, bagaimana cara penyelesaiannya.
bagaimana cara mengubah logaritmanya gitu. Nah, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Kita akan mengadakan kuis ya, nanti akan saya beritahu soalnya. Kalau ada yang ditanyakan, silakan bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.